Oke. Nah, bisa dilihat analisis regresi, bisa dilihat di sini posisi analisis regresi itu ada di mana sih, gitu ya. Nah, analisis regresi itu bagian dari sebuah ilmu namanya data mining, gitu ya. Di mana data mining ini, mining itu kan penggalian ya, data mining itu adalah menggali data, gitu ya. Jadi analisis regresi itu adalah salah satu metode analisis yang mencoba untuk menganalisis sebuah data, gitu ya, sebuah data. Di dalamnya juga termasuk ada ilmu statistikanya, gitu ya. Nah, sebagai gambaran di dalam data mining ya, itu ada beberapa tujuan, gitu ya. Ada yang bertujuan untuk memprediksi, ada yang mencari asosiasi atau kemiripan, ada yang mencoba mengklasterkan data, gitu ya. Ada yang coba mengklasifikasikan data, gitu ya. Termasuk juga mengestimasi. Estimasi itu hampir sama seperti prediksi, ya, melakukan peramalan di waktu yang akan datang. Nah, jadi kita akan membahas salah satu bagian dari yang namanya penggalian data ini, namanya adalah analisis regresi. Posisinya di sini. Atau ini bisa kita tulis ya, prediksi. Oke, prediksi juga di sini. Oke, jadi kita akan membahas analisis regresi. Nah, analisis regresi itu macam-macam, gitu ya, macam-macam. Nah, jadi secara sederhana regresi itu tujuannya adalah untuk melakukan prediksi di masa depan itu seperti apa berdasarkan data yang ada sekarang. Nah, beberapa mahasiswa, ya, beberapa mahasiswa banyak yang menggunakan analisis ini di dalam tugas akhirnya, gitu ya, di tugas akhirnya, di LB, di D4MB, di D4TI, gitu ya. Itu banyak yang menggunakan salah satu alat untuk memprediksinya itu adalah menggunakan analisis regresi, gitu ya. Nah, analisis regresi itu macam-macam, ya, macam-macam. Ada yang namanya analisis regresi linear sederhana. Ada kata sederhana, gitu ya. Jadi dia adalah regresi yang paling sederhana, gitu ya, paling sederhana. Sederhananya di mana? Nanti ya dijelaskan. Tapi secara sekilas, sederhananya adalah variabelnya nggak terlalu banyak, gitu ya. Perhitungannya nggak terlalu banyak juga. Nah, yang kedua ada yang namanya regresi linear. Kalau tadi sederhana itu hanya satu variabel, kalau yang ini udah multivariabel, gitu ya. Lalu ada juga yang namanya regresi non-linear, gitu ya. Ada juga Bapak tambahkan di sini regresi logistik namanya. Regresi logistik ada ya namanya. Jadi regresi itu macam-macam, gitu ya. Bahkan kalau dikumpulkan dari berbagai referensi itu mungkin ada sekitar lebih dari 20 macam regresi, gitu ya. 20 macam regresi. Lebih banyak, gitu ya. Tentu Bapak sendiri belum pernah mencoba semua jenis regresi ya, baru hanya beberapa saja karena saking banyaknya, gitu. Nah, oke. Regresi itu kita definisikan lebih lanjut lagi. Bapak agak mundur lagi ke sini. Di sini ada kata-kata linear. Di sini ada kata-kata linear. Di sini juga ada linear. Jadi secara sederhana linear itu apa sih? Ada yang bisa ngasih pendapatnya? Linear itu apa? Ada yang tahu? Regresi bukan linearnya, kata linearnya bukan regresinya. Linear itu apa? Berhubungan, Pak. Berhubungan, dia memang berhubungan, tapi masih umum kata berhubungan itu. Seolah-olah kalau berhubungan itu kan
macam-macam. Terletak pada suatu garis, Pak. Oke. Suatu garis. Ini garis. Kalau yang kayak gini garis bukan? Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 itu garis. Kalau nomor 2 itu garis bukan? Garis. Garis, Pak. Bukan. Garis. Oke, mungkin kalau kita menggambar ini termasuk garis ya, mungkin ya, garis lengkung atau apa. Tapi kalau dalam matematika ini disebut garis lurus. Ini garis lurus. Kalau yang ini disebutnya kurva. Kurva. Gitu ya. Kurva. Nah, oke. Yang dimaksud dengan linear itu adalah sebuah garis lurus. Oke. Yang dimaksud dengan linear itu adalah sebuah garis lurus. Itu makanya ketika kita membahas regresi itu pasti berhubungan dengan yang namanya garis lurus. Jadi kita nggak akan pernah berhubungan dengan yang namanya kurva. Oke. Jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini, gitu ya, itu kurva. Kita nggak akan pernah menemukan bentuk seperti ini, gitu ya. Yang akan kita temukan adalah sebuah garis lurus. Jadi dari awal udah ketahuan, oh ini akan ada garis lurus. Oke, next. Nah, jadi contoh misalkan ya, Nah, ini ada sebuah garis lurus, bisa kelihatan ya. Nah, ada sebuah garis. Garis ini, sebetulnya awalnya itu tidak ada garisnya. Gitu ya. Awalnya tidak ada garisnya, tetapi awalnya adalah adanya data. Data itu kalau dibuat di dalam sebuah grafik, dia akan berkumpul akan berkumpul membentuk satu pola, gitu ya. Contohnya ya, ini misalkan ada data nih di dalam layar kalian, ada data ngumpul di daerah sini. Oke, di daerah sini. Oke, terlihat ya ada data mengumpul di sana. Ketika mengumpul di sana, ternyata dia bisa didekati oleh satu garis lurus. Nah, ini dia garis lurusnya. Nah, karena dia bisa didekati oleh suatu garis, ya, jadi polanya itu ngikutin garis, gitu ya, ngikutin garis. Beda kalau misalkan ada data seperti ini, ya. Nih, ada data misalkan seperti ini. Nah, kalau datanya seperti ini kan bisa didekati polanya itu seperti ini. Gitu ya. Polanya itu seperti kurva gitu ya. Tapi kalau datanya seperti yang ini, nah seperti yang ini, dia bisa didekati oleh suatu garis lurus. Gitu ya. Nah, kalau datanya bisa didekati oleh suatu garis lurus, maka kita bisa melakukan perhitungan regresi linear. Gitu ya. Regresi linear. Jadi ada syaratnya tuh. Ada syaratnya. Jadi kalau datanya berkumpul seperti ini, ya, seperti ini, maka kita bisa menggunakan analisis regresi linear. Tapi kalau datanya nggak membentuk garis lurus, ya, misalkan datanya berantakan, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, gitu ya. Ya dia acak, jadinya nggak bisa didekati dengan sebuah garis. Gitu. Nah, jadi kita bisa memprediksi sesuatu dengan menggunakan regresi ini. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana dulu, ya. Yang paling sederhana. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan ada beberapa macam regresi linear. Oke, ini, dan yang lainnya, gitu ya. Yang kita bahas yang paling sederhana dulu, ya. Nah, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel penyebab dan variabel akibat. Oke. Jadi Bapak agak di headline, ya.
Ada variabel penyebab, ada variabel penyebab, ada variabel akibat. Nah, di dalam regresi, variabel penyebab itu biasanya mewakili variabel X. Dan variabel akibat biasanya mewakili variabel Y. Gitu ya. Misalkan di sebuah restoran mempunyai banyak menu sehingga ya pengunjung bisa banyak yang hadir karena banyak pilihan dan keuntungan menjadi berlipat gitu ya. Bapak ulangi lagi. Misalkan di sebuah restoran itu mempunyai banyak menu gitu ya. Karena banyaknya menu, maka pengunjung jadi banyak pilihan sehingga keuntungan si perusahaan, si restoran itu berlipat gitu. Nah, dari cerita Bapak yang singkat barusan, apa faktor penyebab dan apa faktor akibat? Coba dari cerita yang barusan itu. Kira-kira apa? Sebuah restoran mempunyai banyak menu sehingga pengunjung mempunyai banyak pilihan, gitu ya. Yang akhirnya restoran mempunyai pendapatan berlipat, gitu. Coba menurut kalian apa yang menjadi faktor penyebab dan apa yang menjadi faktor akibatnya? Faktor penyebabnya variasi banyak. makanan. Kalau akibatnya ya pendapatan meningkat. Ya. Faktor penyebabnya tadi misalkan banyaknya menu. Variasi berarti. Banyaknya menu. Banyaknya menu. Akibatnya ini adalah keuntungan. Keuntungan. Nah, kalau kita tahu apa penyebab dan apa akibatnya, maka kita bisa menentukan. Berarti banyaknya menu itu adalah X, ya, dan keuntungan itu adalah Y, keuntungan, ya. Jadi kita sangat mudah kok, gitu ya, sangat mudah. Apa yang menjadi penyebabnya? Oh, penyebabnya adalah banyaknya menu. Ya udah, itu dijadikan variabel X. Akibatnya apa sih? Akibatnya adalah keuntungan, gitu ya. Oh yaudah, itu dijadikan variabel Y-nya, gitu ya. Jadi nanti kita bisa mainin kalau menunya ada sekian, pendapatannya kira-kira jadi berapa. Kalau menunya ada lebih banyak lagi, pendapatannya akan bertambah jadi berapa. Itu bisa kita prediksi, gitu ya, berdasarkan variabel yang kita tentukan itu. Gitu ya. Di dalam grafik biasanya variabel Y adalah variabel X adalah yang horizontal. X. Sedangkan variabel yang vertikal itu adalah variabel Y. Gitu ya. Variabel Y. Jadi kalau misalkan di dalam grafik ini ya. Ini variabel X, ini variabel Y. Gitu ya. Biasanya grafiknya ada di sini. Nah, grafiknya ada di situ. Nah, faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan variabel prediktor. Prediktor. Ya. Variabel prediktor. Jadi apa yang bisa diprediksi. Ya. Apa yang bisa diprediksi. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau juga disebut sebagai variabel respon. Variabel respon. Jadi yang X itu variabel prediktor, yang Y kadang disebut sebagai variabel respon. Paham ya? Jadi X itu adalah penyebab itu adalah prediktor, yang Y itu adalah akibat, disebut juga sebagai respon. Gitu ya, respon. Oke. Oke, Bapak masuk ke sini. Nah, ini nama-nama lainnya. Nama-nama lainnya.
nama-nama lain. Misalkan variabel X itu kan tadi kita udah tahu ya, ini variabel penyebab. Dan ini variabel akibat. Nah, nama lainnya si X itu biasanya juga disebut variabel bebas. Ada juga yang ini tadi ya prediktor, gitu ya. Ada juga yang mengatakan variabel yang meregresi, gitu ya. Ini hanya sebagai wawasan saja bahwa si X itu selain sebagai faktor penyebab juga ada beberapa panggilan yang lain, gitu ya. Penamaan yang lain. Gitu ya. Khawatir nanti di beberapa referensi menemukan kata-kata ini, gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, sebagai contoh yang lain untuk Y, ya, ini ada disebut dependent. Kalau tadi si X tuh bebas ya, independent. Nah, kalau si Y tergantung, ya, ini tergantung, variabel tergantung, makanya dia disebut variabel dependent. Dan seterusnya, gitu ya. Ini contoh-contoh saja. Oke, contoh penggunaan regresi linear sederhana. Gitu ya. Ini contoh aja. Misalkan yang nomor 1, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk. Hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk. Gitu. Jadi misalkan hubungan lamanya kerusakan mesin, berarti itu adalah penyebabnya, gitu ya, penyebabnya. Kualitas produk itu adalah akibatnya. Gitu ya. Semakin lama mesinnya rusak, maka kualitasnya semakin menurun, gitu ya. Contoh yang lain misalkan yang nomor 2. Hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Output yang diproduksi. Berarti jumlah pekerja itu adalah penyebabnya, output yang diproduksi itu adalah akibatnya, gitu ya, akibatnya. Dan seterusnya. Jadi hampir di semua kasus itu pasti ada faktor penyebab dan ada faktor akibat. Selama kita tahu faktor penyebabnya apa dan kita tahu faktor akibatnya apa, maka kita bisa membuat simulasi untuk memprediksi apa yang terjadi di depan, ya, di kemudian hari, jika faktor penyebab dan akibatnya kita tahu. Gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, di sini ada perhitungan, gitu ya. Secara persamaan, regresi linear itu persamaannya seperti yang ada di layar, seperti ini. Ya. Jadi cirinya regresi linear sederhana, ini X-nya cuma 1. Okay? Hanya 1. Gitu. Jadi ciri regresi linear sederhana, okay, yang namanya sederhana, ini X-nya hanya 1 buah. Sedangkan yang tadi di awal, ya, ada regresi linear sederhana, ada ya regresi multivariabel. Nah, kalau regresi multivariabel, nanti itu X-nya nggak hanya 1, tapi X-nya adalah minimal 2. Ingat ya, minimal 2. Kalau yang multivariabel, regresi linear sederhana itu hanya 1 X-nya. Regresi linear multivariabel itu X-nya minimal 2. Oke, secara persamaan regresi itu seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX. Ini adalah sebuah persamaan garis lurus. Ya, kalau dalam matematika ini adalah persamaan garis lurus. Di sini ada beberapa keterangan. Y itu adalah variabel respon atau variabel akibat. Ya. X itu adalah prediktor,
atau variabel penyebab yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. A ini adalah konstanta, ya, A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien regresi atau kemiringan, ya. Koefisien regresi atau kemiringan. Masih ingat, ada yang tahu kemiringan suatu garis itu disebut sebagai namanya apa, istilahnya kira-kira ada yang masih ingat? Waktu SMA mungkin pernah belajar kemiringan suatu garis disebutnya apa? Kemiringan suatu garis. Ada yang masih ingat? Kemiringan suatu garis itu waktu SMA biasanya Gradien, Pak. apa? Gradien, Pak. Iya, betul. Ini disebut gradien. Good. Jadi kemiringan suatu garis itu disebut dengan gradien, gitu ya. Gradien. Kalau misalkan kita ada grafik seperti ini ya, Bapak agak hitamkan dulu. Oke. Kalau grafiknya seperti ini dan garisnya seperti ini, nah, berarti kan dia menaik ya, menanjak gitulah si garisnya. Maka si gradiennya bisa kita prediksi ya, dia gradiennya adalah positif. Positif, gitu ya. Ini kalau gradiennya, kalau garisnya menanjak, gitu ya. Sekarang kalau misalkan gradiennya, Bapak tulis ulang ya, ini positif. Kalau garisnya menurun, ya, menurun, dia gradiennya adalah negatif, ya, negatif. Kalau garisnya seperti ini, gradiennya seberapa nih? Gradiennya adalah 0. Iya, 0. Oke. Kalau gradiennya seperti ini, gradiennya seperti ini adalah nggak ada juga. Dia nggak ada gradiennya juga. Tidak ada. Tidak ada, gitu ya. Kalau ini ada, tapi 0. Kalau ini nggak ada. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke persamaan ini, gitu ya. Nah, oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Persamaan regresi linear sederhana ini terlihatnya sederhana, gitu ya. Tetapi memang ada perhitungan yang rumitnya, gitu ya. Boleh dibilang rumitnya. Kadang mahasiswa ngelihat persamaan ini, oh Pak, persamaan regresi linear sederhana simple banget ya, cuman kayak gini gitu. Nah, kalau melihat persamaan ini ya dia sederhana, tapi si A dan si B ya, ini konstanta dan gradien atau koefisien regresi yang ini harus dicari. Harus dicari. Nah, proses untuk mencari A dan mencari B itu yang mungkin agak ribet gitu ya. Agak rumit karena persamaannya jadi lebih berkembang. Untuk mencari A itu ada persamaan tersendiri, dan untuk mencari B itu ada persamaan tersendiri. Kalau A dan B-nya sudah kita dapat, baru deh dimasukin ke dalam persamaan regresi linear sederhana yang ini. Gitu ya. Oke. Jadi kita harus mencari A dulu, lalu mencari B, lalu baru bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, mencari A dan B gimana? Nah, mencari A dan B kurang lebih persamaannya seperti ini. Oke. A dan B.
Ini kadang banyak mahasiswa yang kaget, wah rumusnya banyak banget gitu ya. Nah, ini nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal. Nanti boleh kok kalau misalkan ujian gitu ya, itu tinggal dibuat resumenya aja atau rangkumannya aja. Nanti kalian boleh lihat gitu. Jadi nggak apa-apa nggak hafal juga. Yang terpenting adalah tahu bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Nah, untuk mencari apa itu? Untuk mencari uh, koefisien A, persamaannya yang ini, untuk mencari B atau gradien, ini persamaannya. Gitu ya. X dan Y itu apa? Gitu. X dan Y itu nanti akan dicontohkan ya, akan dikasih contoh. X dan Y itu diganti dengan data yang ada di X dan ada data dan Y diganti dengan data yang ada di Y. Gitu. Oke. Nah, silakan untuk mencatat dulu ya persamaan ini. Dicatat dulu persamaan itu, atau misalkan perlu di screenshot aja. Oke, kita lanjut. Jadi ini di screenshot ya atau dicatat. Oke, sekarang masuk kita ke langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkahnya. Ini Bapak udah buat langkah-langkahnya supaya nanti kita tinggal ngikutin step-step yang ada di langkah-langkah ini. Ya. Oke. Yang pertama adalah tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Jadi tentukan tujuan kita apa. Gitu ya. Misalkan tadi saya pengen menganalisis keuntungan. Gitu ya. Saya ingin menganalisis keuntungan. Keuntungan. Oke. Dari sebuah, Bapak ambil contoh keuntungan sebuah restoran. Oke. Keuntungan sebuah restoran itu pasti karena banyaknya pengunjung. Gitu ya. Jadi gimana caranya agar banyak orang yang pesan. Oke. Misalkan ya, Bapak ambil contoh misalkan karena banyaknya menu. Oke. Ini bisa jadi satu variabel gitu ya. Bisa ada apa lagi? Oh, karena ada fasilitas nih. Fasilitas. Fasilitas itu apa? Oke. Fasilitas itu misalkan ada wifi gitu ya, atau misalkan lapangan parkirnya luas gitu ya, atau misalkan toiletnya bersih gitu ya, itu fasilitas gitu. Atau misalkan ada supaya banyak pengunjung, supaya banyak yang pesan, misalkan ada harga promo atau harga diskon gitu ya. Nah, ada harga promo, ada harga diskon gitu ya. Terus apalagi gitu ya. Misalkan tersedia di berbagai platform gitu ya. Ada GoFood ya. GoFood, ada juga di GrabFood gitu ya. Itu banyak variabel gitu ya. Banyak variabel yang bisa kita buat, atau misalkan keuntungan dengan kecepatan ya. Kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan. Oke, misalkan contohnya ini. Jadi, misalkan kita menetapkan tujuan, saya ingin menganalisis keuntungan restoran, gitu ya. Keuntungan punya usaha sendiri, gitu ya. Kalian punya usaha sendiri, terus keuntungannya apa aja, misalkan. Faktor-faktornya apa? Mungkin ada faktornya dari menu, gitu ya. Dari menu, dari fasilitas, dari promo, dari banyaknya platform yang bisa digunakan, kecepatan pelayanan.
kita tentukan keuntungan restoran, lalu selanjutnya kita menentukan variabel apa yang akan kita perhatikan. Kalau kita cukup menggunakan satu variabel saja, maka itu tadi ya, masuk ke dalam regresi linear sederhana. Tapi kalau kita bisa menggunakan banyak variabel, maka itu masuknya adalah multivariabel, regresi multivariabel. Oke, kita balik lagi ke slide. Ya. Jadi yang pertama tentukan tujuan, tujuannya apa yang akan dianalisis. Yang kedua identifikasi variabel faktor penyebab, ya, dan faktor akibat. Ya. Variabel penyebab dan variabel akibat. Variabel penyebab dan variabel akibat. Mana variabel X dan mana variabel Y-nya. Gitu ya. Variabel X dan variabel Y. Lalu yang selanjutnya adalah lakukan pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data. Nah, jadi misalkan Y dengan apa? X. Gitu ya. Kita buat nih. Gitu ya. Bapak agak hitamkan lagi aja. Misalkan ini X, ini Y gitu ya. X-nya misalkan banyaknya menu lah ya. Oke. X, Y, lalu ini menu misalkan, lalu ini keuntungan ya, untung. Tahun 2015 misalkan, menunya ada 10, keuntungannya hanya 10 juta misalkan ya. 10 juta. Lalu tahun 2016 gitu ya, naik ada 11 menu, ternyata keuntungannya jadi 15 juta gitu ya. Tahun 2017 dan seterusnya. Jadi kita kumpulkan data seperti ini ya. Itu kalau per tahun ya. Kalau mau di breakdown ke per bulan juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, tahun pertama menunya sekian, untungnya sekian. Tahun kedua untungnya sekian, keuntungannya sekian gitu. Itu dikumpulkan. Jadi yang ketiga adalah lakukan pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data. Nah, yang keempat, yang keempat adalah hitung semua yang diperlukan dari persamaan yang akan kita gunakan. Bapak agak balik lagi ke rumus yang tadi. Nah, misalkan kita di sini memerlukan sigma Y. Sigma Y itu apa? Sigma Y itu adalah jumlah. Y-nya dijumlahkan. Oke, di sini ada sigma X kuadrat. Oke, di sini juga ada sigma X, ada sigma XY gitu ya. Nih, oke, supaya nggak bingung. Sigma Y yang ini dulu. Sigma Y artinya adalah jumlah Y dijumlahkan. Oke. Lalu di sini ada sigma X kuadrat. Ini banyak mahasiswa tertukar dengan yang ini. 1, 2. Apa bedanya sigma X kuadrat dengan sigma X kuadrat? Gitu. Apa bedanya yang ini? Oke. Yang nomor 1, yang ini, cara pengerjaannya, jadi si variabel X-nya dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Itu yang nomor 1 ya. Yang ini. Oke, yang ini dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Nah, kalau yang ini adalah kebalikannya. Dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Nah, jadi hati-hati di situ ya. Banyak yang mungkin udah paham, tapi karena mengerjakannya terburu-buru, kadang jadi tertukar-tukar, gitu ya. Nggak terlalu konsentrasi, jadi pada saat mengerjakan bolak-balik, gitu ya. Oke, ini sigma X sama seperti sigma Y tadi ya, jumlah, gitu ya. Kalau ini
Ini sigma XY. Oke, ini hati-hati juga. Bukan sigma X dikalikan Y, tapi X dikalikan Y baru disigmakan, dijumlah. Nah, akhirnya cari kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan persamaan ini. Oh, saya perlu sigma XY, saya perlu sigma X kuadrat, saya perlu sigma X dikuadratkan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Itu langkah keempat. Langkah kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Gitu ya. Rumus di atas itu yang mana? Yang ini, gitu ya. Yang ini. Jadi kan kita tadi udah mengumpulkan sigma Y-nya, sigma X-nya, gitu ya. Dan seterusnya. Kalau ini udah terkumpul semua, udah sekarang tinggal cari A dan cari B-nya. Gitu ya. Kalau A dan B-nya sudah ketemu, maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang ini. Ya, persamaan yang ini. Contoh ya, misalkan kita dapat A-nya 5, yang ini B-nya sama dengan 2 misalkan. Maka kita akan peroleh persamaan regresinya adalah Y sama dengan 5 ditambah 2X. Gitu ya. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Gitu ya. Persamaan regresinya. Jadi, tujuan kita adalah mencari persamaan ini. Oke. Nah, persamaan inilah yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi. Gitu ya. Memprediksi. Oke. Nah, kadang yang nomor 6 ya, buatlah model persamaan regresi. Ini kadang disebut sebagai model juga. Model persamaan regresi itu ya ini, yang seperti ini. Oke. Oke, nah lanjut nomor 7, ini yang bagian yang terpenting. Nomor 7, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Oke, lakukan prediksi. Lakukan prediksi itu seperti apa sih? Lakukan prediksi itu, kalau kita sudah punya model seperti yang ini, ya, kalau kita punya model seperti ini, kita bisa memprediksi, oh, kalau X-nya diganti 5, maka Y-nya akan dapat berapa nih, gitu ya. Kalau diganti 5, misalkan ini 10, tambah 5 jadinya 15. Oke, 5 ditambah 15. X-nya 5 dikali 2, 10, tambah 5 jadinya 15. Jadi kalau X-nya 5, kita bisa memprediksi hasil Y-nya adalah 15. Gitu ya. 15. Oke, jadi kita bisa melakukan sebuah prediksi berdasarkan persamaan regresi linear sederhana ini. Itu kalau X-nya hanya 1. Kalau X-nya banyak, dan pada kondisi kenyataannya adalah X-nya banyak, gitu ya, kita bisa pakai regresi multi variabel, regresi linear multi variabel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Stop dulu. Oke, ini ada yang open video ya. Ada Nelly, Mary, Resia, Ririn, Anggi, Priska Tegar, Teofani, gitu ya. Yang lainnya ada di balik layar. Coba yang di balik layar bisa dibuka dulu sebentar. Nanti yang nggak dibuka layarnya berarti nggak ada di situ orangnya. Kalau bermasalah dengan kameranya bisa dicat ya untuk menandakan ada orangnya di situ. Nah, dibuka dulu bentar lah. Bapak mau nanya, Oke, Resia boleh. kalau variabel X-nya kan 1,
ini masuknya ke regresi linear sederhana. Tapi kalau misalnya ada variabel z-nya itu intervening, bisa menggunakan ini juga linear sederhana. Gimana ulangi Desi. Kan tadi kalau regresi linear sederhana ini kan dikhususkan untuk x-nya 1 ya, Pak ya. Iya betul. Kalau variabelnya kita punya itu x, y, z gitu. Z ada intervening variabel. Oh, x, y, z. Oke. Mati, Pak. Gitu. Ya. Itu bisa mati. Oke. Oke. Andi Ilham nggak apa-apa. Karena yang penting ada responnya. Nah, tadi pertanyaan dari Resia, ya. Jadi kalau regresi linear sederhana, itu memang hanya satu variabel. Oke. Bentar ya. Oke. Hanya satu variabel saja, gitu ya. Nah, kalau misalkan variabelnya x, y, z, tadi kan pertanyaannya gitu ya, x, y, z, ya nggak apa-apa. Berarti di sini kalau ada z misalkan, berarti kita tambah lagi b, bukan b ya, ditambah c, z, gitu ya. Jadi variabel konstantanya ada konstanta a, b, lalu c, variabelnya ada dua, x dan z, gitu. X dan z. Nah, intinya kalau kita hanya ada satu saja, itu sederhana. Kalau ada dua, contohnya tadi ada z, gitu ya. Udah, berarti itu masuknya adalah multivariable. Ya, multivariable. Nah, informasi kadang yang multivariable regresi yang lebih faktor akibatnya lebih dari dua, ada yang menyebutkan multivariable, ya. Ada juga yang regresi berganda, ya. Berganda itu kalau memang si faktor akibatnya ada dua, penyebabnya ya, faktor penyebabnya ada dua, berganda. Ya, multivariable, variabel regresi berganda, udah gitu aja ternyata kalau nggak salah. Kadang disebutnya seperti itu dulu. Gitu ya, Resia ya. Jadi kalau ada faktor x, y, z, kalau ada x, y, z selain x, ya maksudnya multivariable. Yang multivariable itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin di minggu depan, gitu ya. Yang sekarang kan yang sederhana dulu. Sekarang Bapak akan masuk ke dalam contoh, gitu ya. Akan masuk ke dalam contoh. Nah, penerapan contoh ini bisa jadi bahan supaya kalian nanti kalau nemuin kasus yang sama itu bisa dipakai, gitu ya. Bisa dipakai. Seorang engineer, ini contoh, seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkan. Ya, seorang engineer ingin mempelajari hubungan suhu ruang dengan jumlah cacat dari produk yang dihasilkan. Sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali, gitu ya. Tidak terkendali. Jadi kalau suhu ruangannya tidak bisa kita jaga, gitu ya. Misalkan normalnya 25 derajat, gitu ya. Ternyata suhunya naik menjadi 30 derajat. Nah, itu bisa diprediksi, oh kalau naiknya 30 derajat, yang rusak akan sekian, gitu ya. Atau misalkan jangankan yang jangan naik mungkin ya, tapi turun misalkan. Normalnya 25 derajat, tapi karena ada kerusakan jadinya 20 derajat gitu ya. 20 derajat. Ada berapa yang bisa selamat tuh gitu ya. Di suhunya itu. Si produknya itu. Oke, kemudian
engineer tersebut mengambil data selama 30 hari. Selama 30 hari. Oh iya, Bapak agak balik dulu sebentar. Nah, di sini ada huruf N. Nah, ada huruf N. Huruf N itu artinya adalah banyaknya data. N itu artinya adalah banyaknya data. Jadi kalau misalkan yang ini, dia akan mengambil data selama 30 hari. Kalau data yang diambil satu data per hari, maka N-nya adalah 30. Gitu ya. N-nya adalah 30. Jadi mudah kan ya. N-nya adalah 30. Oke. Langkah pertama, seperti yang tadi disampaikan, menentukan tujuan. Jadi tujuannya adalah memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Oke, itu adalah tujuannya. Langkah kedua, identifikasi variabel penyebab atau X ya. Lalu variabel akibat itu Y-nya. Ya, Y-nya. Jadi di sini kita menentukan variabel penyebabnya adalah suhu ruangan. Lalu akibatnya ada berapa jumlah cacat yang produksi, ya, jumlah cacat yang diproduksi. Langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, langkah ketiga kumpulkan data. Ya. Nah di sini mungkin agak kecil ya tulisannya, ya, bisa di zoom in zoom out ya di situ di layar kalian. Nah ini contoh aja karena datanya diambil diambil selama 30 hari gitu ya. Selama 30 hari. Ini suhu ruangan ya, ini suhu ruangan. Suhu ruangan, ini jumlah cacat gitu ya, jumlah cacat. Misalkan ya, ambil contoh misalkan Bapak ambil yang ini aja. Kalau suhu ruangannya 24, kalau suhu ruangannya 24, yang cacatnya ada 10 ternyata. Gitu ya. Kalau suhu ruangannya 20, ya, ternyata yang cacat ada 6. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu dikumpulkan datanya selama 1 bulan. Kalau suhunya segini, yang cacat berapa? Kalau suhunya segini, yang cacat berapa? Gitu ya. Jadi proses pengambilan data ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Dicatat gitu. Nah, langkah selanjutnya itu adalah melakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan di dalam menyelesaikan atau mencari A dan B tadi. Gitu ya. Di dalam A dan B tadi. Jadi kalau misalkan suhu ruangan itu adalah X, ya. Ini kan udah ditentukan ya yang di slide sebelumnya. Oke, nih. Di slide sebelumnya. X itu adalah suhu ruangan, Y itu adalah jumlah cacat produksi. Sehingga kalau kita terapkan di sini, ini adalah X, ini adalah Y. Ini datanya di bawah, gitu ya, datanya. Sehingga kalau kita mau mencari X kuadrat, Y kuadrat, ya ini tinggal lakukan perhitungan X kuadrat, ya. X-nya dikuadratkan, Y kuadrat, Y-nya dikuadratkan, masing-masing data. Gitu. Lalu nanti dijumlah di total. Ini totalnya, ini totalnya, ya, ini totalnya. Nah, perhitungan-perhitungannya ini tentu Bapak nggak akan kasih manual ya, gitu. Jadi kalian nanti kalau mengerjakan bahkan di UAS sekalipun itu kalian boleh pakai kalkulator, gitu ya, kalkulator. Titik tekannya ada pada prosesnya. Jadi kalian paham tahapan-tahapannya itu apa saja. Gitu. Tahapan-tahapannya apa saja. Kalau untuk soal perhitungan serahkan aja lah sama kalkulator gitu ya. Nah, setelah kita mencari perhitungan yang diinginkan, gitu ya, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, gitu ya, rumus yang tadi, rumus A yang ini
rumus B yang ini, gitu ya, rumus B yang itu, gitu ya. Lalu masukkan angka-angkanya, gitu ya. Nah, itu juga boleh pakai alat bantu misalkan seperti kalkulator, gitu ya. Maka kita akan peroleh datanya seperti yang ini. A-nya negatif 24,38, B-nya 1,45. Nah, kita dapat A-nya sekian, B-nya sekian, maka dia tinggal dimasukkan ke dalam persamaan regresi tadi, Y sama dengan A ditambah BX. A-nya tempatin ke sini, B-nya tempatin ke sini. Oke. Di sini terlihat si B-nya positif. Positif, berarti kalau positif itu tadi dia kurang lebih akan seperti ini. Gitu ya. Akan naik ke atas kalau positif. Beda kalau negatif, negatif turun ke bawah. Gitu. Jadi kalau kita masukkan ke dalam A dan B, kita akan peroleh persamaan regresi linear sederhananya seperti ini. Gitu ya. Nah, si X ini bisa kita ubah-ubah untuk memprediksi berapa harga si Y. Oke. Contoh misalkan, nah ini ya, kita ada dua kasus. Ini nomor 1, ini nomor 2. Oke, nomor 1 dulu. Nah, lihat dulu ya. Prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi. Contohnya 30 derajat. Oke. Jadi kita diminta untuk memprediksi kalau suhunya 30 derajat, X-nya 30 derajat, Y-nya berapa? Y itu kan berapa yang cacatnya. Nah, di sini berarti si X-nya itu diganti dengan angka 30 karena suhunya adalah 30. Sehingga kalau kita ganti X-nya dengan 30, lalu kita selesaikan, kita peroleh harga Y-nya adalah 19,12. Artinya ada sekitar 19,12 produk yang cacat. Kalau mau dibulatkan, ya bisa 19 produk atau bisa 20 produk. Gitu ya, yang cacat kalau suhunya 30 derajat. Gitu. Nah, selanjutnya misalkan contoh yang kedua. Jika cacat produksi atau variabel Y, jika yang cacat itu ditargetkan hanya boleh 4 unit, 4 buah, okay. Ini dibaliknya ya. Kalau yang cacatnya dibatasi hanya boleh 4, berarti suhunya itu harus dijaga sampai suhu keberapa. Jadi kalau tadi X-nya yang diganti, kalau sekarang contohnya adalah Y-nya yang diganti jadi 4. Nah, maka diperoleh harga X-nya adalah segini, 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah suhunya harus 19,57 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah prediksi-prediksi berdasarkan persamaan regresi yang kita peroleh, gitu ya. Sehingga semuanya bisa terantisipasi. Oh, kalau suhunya segini, prediksinya gitu ya, yang cacatnya segini. Jadi bisa terprediksi semuanya. Gitu. Kalaupun apakah akan selalu tepat? Jawabannya adalah prediksinya ya. Apakah prediksi ini akan selalu tepat hasilnya dengan kenyataannya gitu ya? Jawabannya adalah enggak gitu ya. Tetapi dia bisa mendekati. Ya kalau misalkan yang diprediksi yang cacat itu ada 6, ya kenyataannya ya mungkin jadi 7 gitu. Atau mungkin jadi di bawahnya sedikit. Oke, ini stop dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan?
Paham nggak? Yang barusan dijelasin tuh kalian paham nggak? Bingung, Pak. Buffering. Sedikit, Pak. Sedikit, ada yang Lumayan bingung. sedikit, ada yang bingung. Saya Oke. bingung. Gimana dong supaya bisa ngertinya? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam latihan dulu ya. Oke, kita share screen lagi. Oke, ini ada contoh nih ya. Contoh. Seorang mahasiswa jurusan TI, Poltekkos, ingin mengetahui apakah hubungan pengaruh antara biaya iklan dengan tingkat laba perusahaan. Jadi kalau ngeluarin iklan berapa, labanya jadi berapa. Gitu ya. Kalau sekarang itu kan zamannya udah berubah ya. Orang kadang dulu iklan itu bisa iklan di TV, di radio, di apa itu, di baligo di pinggir jalan tol gitu ya. Itu dulu. Gitu ya. Kalau sekarang trennya pasang iklan itu udah di media sosial gitu ya. Pasang iklan di Instagram, pasang iklan di YouTube, pasang iklan di YouTube gitu ya. Mereka banyak pasang iklan beralih gitu ya. Nah, kalau dia pasang iklan 3, ini dalam jutaan ya, dalam jutaan. Kalau dia pasang iklan 3 juta, maka keuntungannya ternyata jadi 12 juta. Kalau dia pasang iklan 4 juta, keuntungannya jadi 11 juta. Kalau dia pasang iklan 5 juta, keuntungannya jadi 13 juta. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, jadi di sini sudah ditentukan tuh biaya iklan itu X, tingkat laba itu adalah Y. Tingkat laba itu adalah Y. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang 2 ini adalah pertanyaan prediksi. Contoh, jika perusahaan tersebut ingin mendapatkan laba 50 juta, kalau labanya dengan 50 juta, berarti berapa sih iklan yang harus dikeluarin? Itu kan kita belajar untuk memprediksi, kalau saya pengen labanya segini, saya harus pasang iklan berapa tuh, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan itu, maka kita harus cari persamaan regresi. Makanya di sini pertanyaan pertama adalah carilah persamaan regresi. Persamaan regresi. Nah, ini harus dicari nih. X ini Y. Berarti di sini sigma X berapa? Sigma Y berapa? Gitu ya. Sigma Y. Ya, sigma Y. Lalu nanti ya kalian harus cari variabel-variabel yang diperlukan. Misalkan tadi kita perlu sigma Y, kita perlu sigma X kuadrat, kita perlu sigma X, kita perlu sigma XY gitu ya. Itu dicari di sini. Cari sigma X berapa. Kalau sigma XY berarti kita harus cari dulu X kali Y-nya. X kali Y, ini kaliin berarti 36, ini 44. 13 kali 5, 65 gitu ya. Ini 72, 91, 102 misalkan ya. 144. Nah, terakhir dijumlah deh sigma XY-nya berapa gitu ya. Dijumlahkan.
XY. Oke. Pokoknya dicari, lalu nanti masukkan ke dalam persamaan untuk mencari A berapa, untuk mencari B berapa. Oke. Mungkin ini sebagai latihan saja ya. Sebagai latihan saja, karena untuk contohnya ada di sini nih, contoh yang tadi. Gitu. Nanti tinggal diulang-ulang aja. Bapak stop dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau? Pak, mau Iya, tanya. iya boleh. Pak, kalau variabelnya 3 itu rumusnya beda lagi berarti ya, Ya. Pak? Ya, beda lagi. Karena Makasih ya, Pak. ini masuknya linear sederhana. Yang sederhana hanya satu. Variabelnya 3 beda lagi, variabelnya 4 beda lagi, variabelnya 5 beda lagi. Dan secara perhitungan pasti agak lebih rumit ya. Makin banyak variabel, maka makin rumusnya ya makin banyak. Kayak gitu. Makasih, Pak.